Apabila dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Assalamualaikum sahabat santri, semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas kutipan nasihat dari Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Apabila dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Kutipan di atas adalah salah satu ucapan dari Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia, yang mengajak rakyatnya untuk berani dan bersemangat dalam berjuang untuk kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Kutipan ini mengandung makna bahwa seseorang yang ingin maju dan berkembang harus memiliki sikap yang positif dan proaktif dalam berbuat kebaikan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Berbuat kebaikan adalah salah satu bentuk pengabdian kepada Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Berbuat kebaikan juga akan mendatangkan pahala, keberkahan, dan kebahagiaan. Namun, banyak orang yang merasa malu dan takut untuk berbuat kebaikan karena berbagai alasan, seperti takut dicela, ditolak, dianggap sok, atau tidak mampu. Rasa malu dan takut ini akan menghambat seseorang untuk mengambil inisiatif, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi. Padahal hal-hal tersebut sangat dibutuhkan untuk mencapai kemajuan dalam berbagai bidang. Orang yang malu dan takut untuk berbuat kebaikan akan cenderung pasif, apatis, dan stagnan. Ia tidak bisa mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya dan tidak akan bisa memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, kita harus menghilangkan rasa malu dan takut untuk berbuat kebaikan dan menggantinya dengan rasa percaya diri, optimis, dan berani. Kita harus menyadari bahwa berbuat kebaikan adalah kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai manusia dan sebagai muslim. Kita harus berani mengambil resiko, belajar dari kesalahan, dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kita harus berani menghadapi tantangan, menghadapi masalah, dan mencari solusi yang kreatif dan inovatif. Kita harus berani berbagi, bekerja sama, dan saling membantu dengan orang lain. Dengan begitu, kita akan bisa mencapai kemajuan yang nyata dan bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri, bangsa kita, maupun umat manusia. Berikutnya kita akan mencoba membahas mengenai bagaimana cara mengatasi rasa malu dan takut tersebut. Rasa malu dan takut untuk berbuat kebaikan adalah hal yang bisa diatasi dengan beberapa langkah. Antara lain, yang pertama adalah memahami apa yang menjadi penyebab atau pemicu rasa malu dan takut tersebut. Apakah karena kurang percaya diri, terlalu memikirkan pendapat orang lain, atau ada trauma pada pengalaman buruk di masa lalu? Yang kedua, mengubah pikiran negatif yang menghantui diri sendiri menjadi pikiran positif yang mendukung. Misalnya, mengganti pikiran seperti, "Apa kata orang soal saya nanti?" dengan "Saya akan berbuat kebaikan karena itu baik untuk saya dan orang lain." Yang ketiga, menerima diri sendiri dan rasa malu dan takut yang ada. Jangan menolak atau menyangkal perasaan tersebut, tetapi akui dan pelajari cara mengolahnya.
Sadari bahwa rasa malu dan takut adalah hal yang wajar dan manusiawi, dan tidak ada yang sempurna. Yang keempat adalah jauhi atau hindari orang-orang yang membuat rasa malu dan takut semakin bertambah. Misalnya, orang-orang yang suka mencemooh, menghina, atau mengejek. Carilah lingkungan yang positif dan mendukung, seperti keluarga, teman, atau komunitas yang bisa memberi motivasi dan inspirasi. Yang kelima adalah memaafkan diri sendiri atas kesalahan atau kegagalan yang pernah dilakukan. Jangan biarkan rasa bersalah atau menyesal menghambat diri untuk berbuat kebaikan. Jadikan kesalahan atau kegagalan sebagai pelajaran dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Yang keenam adalah melakukan relaksasi atau meditasi untuk mengurangi stres dan kecemasan yang mungkin timbul. Hindari mengkonsumsi minuman yang mengandung kafein seperti kopi, teh, atau minum berenergi karena dapat memperburuk gejala gangguan kecemasan. Lakukan olahraga secara teratur, seperti jogging, senam aerobik, dan bersepeda untuk membantu mengurangi stres dan memperbaiki suasana hati. Yang ketujuh adalah menantang diri sendiri untuk keluar dari zona nyaman dan menghadapi situasi yang menimbulkan rasa malu dan takut. Mulailah dengan hal-hal yang kecil dan sederhana, seperti menyapa orang asing, memberi komentar di media sosial, atau menyumbang barang bekas. Semakin sering berlatih, semakin terbiasa dan percaya diri. Pada pembahasan berikutnya, kita akan mencoba untuk menggali bagaimana cara menerapkan kutipan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, mari kita lanjutkan pembahasannya. Untuk menerapkan kutipan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat rencana atau tujuan yang ingin dicapai dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, karir, keluarga, sosial, dan spiritual. Rencana atau tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Rencana atau tujuan ini akan menjadi motivasi dan arah bagi kita untuk berbuat kebaikan dan mencapai kemajuan. Yang kedua adalah menyusun strategi atau langkah-langkah yang diperlukan untuk merealisasikan rencana atau tujuan tersebut. Strategi atau langkah-langkah ini harus sesuai dengan kemampuan, sumber daya, dan situasi yang ada. Strategi atau langkah-langkah ini juga harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang berubah. Strategi atau langkah-langkah ini akan menjadi pedoman dan tindakan bagi kita untuk berbuat kebaikan dan mencapai kemajuan. Yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksikan proses dan hasil yang telah dicapai secara berkala. Evaluasi dan refleksi ini harus dilakukan dengan jujur, objektif, dan kritis. Evaluasi dan refleksi ini akan menjadi umpan balik dan pembelajaran bagi kita untuk berbuat kebaikan dan mencapai kemajuan. Yang keempat, mengapresiasi dan merayakan pencapaian yang telah diraih, baik yang besar maupun yang kecil. Apresiasi dan perayaan ini bisa dilakukan dengan cara yang sederhana, seperti mengucap syukur, memberi hadiah untuk diri sendiri, atau berbagi cerita dengan orang lain. Apresiasi dan perayaan ini akan menjadi penghargaan dan penguatan bagi kita untuk berbuat kebaikan dan mencapai tujuan.
Yang kelima, membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan Allah, diri sendiri, dan orang lain. Hubungan yang baik dengan Allah bisa dibangun dengan meningkatkan kualitas ibadah, doa, dan zikir. Hubungan yang baik dengan diri sendiri bisa dibangun dengan menjaga kesehatan, kebersihan, dan kebugaran. Hubungan yang baik dengan orang lain bisa dibangun dengan bersikap sopan, ramah, dan saling menghormati. Hubungan yang baik ini akan menjadi sumber kekuatan dan dukungan bagi kita untuk berbuat kebaikan dan mencapai kemajuan. Baiklah, untuk pembahasan yang terakhir, kita akan menggali mengenai hikmah dari kutipan Insinyur Soekarno tersebut. Namun sebelumnya, alangkah indahnya hidup ini kalau kita ngopi dulu. Mantap! Baiklah, yuk kita mulai. Hikmah dari kutipan tersebut yang bisa kita ambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, kutipan tersebut mengajarkan kita untuk berani dan bersemangat dalam berbuat kebaikan. Karena kebaikan adalah salah satu cara untuk mencapai kemajuan dalam hidup. Kebaikan membuat kita lebih peka terhadap penderitaan orang lain, membantu kita menyelesaikan konflik, dan membangun hubungan yang lebih erat antara kita dan orang lain. Kebaikan juga dapat meningkatkan kekuatan hubungan kita dengan Allah, karena kita berusaha untuk mengikuti perintah dan larangannya, serta mengharapkan ridho dan balasannya. Hikmah yang kedua adalah kutipan tersebut mengingatkan kita untuk tidak malu dan takut berbuat kebaikan, karena rasa malu dan takut adalah hal yang dapat menghalangi kita untuk berkembang dan berkontribusi. Rasa malu dan takut bisa berasal dari kurangnya percaya diri, terlalu memikirkan pendapat orang lain, atau adanya trauma atau pengalaman buruk di masa lalu. Rasa malu dan takut ini harus kita atasi dengan cara yang positif, seperti mengubah pikiran negatif menjadi positif, menerima diri sendiri, memaafkan diri sendiri, melakukan relaksasi, dan menantang diri sendiri. Hikmah yang ketiga adalah kutipan tersebut menunjukkan kepada kita bahwa setiap kebaikan akan berbalas kebaikan. Ini adalah hukum sebab akibat yang berlaku di dunia dan di akhirat. Setiap kebaikan yang kita lakukan, baik yang besar maupun yang kecil, akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Selain itu, kebaikan yang kita lakukan juga mempengaruhi orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Orang lain akan merasakan manfaat dari kebaikan kita, dan mungkin akan terinspirasi untuk berbuat kebaikan pula. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bermanfaat sehingga bisa memotivasi dan menginspirasi kita untuk selalu berani dan tidak malu berbuat kebaikan. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silakan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika sahabat santri menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.